Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa kultur jaringan yang dirahmati oleh Allah? Kini tiba saatnya kita membahas mengenai topik kedua kita, yakni tentang dasar dan teknik dari kultur jaringan. Baik mahasiswaku, hari ini Wintan akan menyampaikan beberapa glosarium atau kata yang sering kita ucapkan atau kita dengar dalam kultur jaringan. Yaitu yang pertama adalah plasma nutfah. Apa yang kalian ketahui tentang plasma nutfah? Jadi plasma nutfah ini adalah substansi pembawa sifat keturunan. Jadi dia adalah pembawa sifat keturunan yang dapat berupa organ utuh atau bagian dari tumbuhan atau hewan serta jasad renik. Jadi plasma nutfah ini merupakan kekayaan alam yang sangat berharga bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung perkembangan nasional. Dan kita sering juga mendengar tentang klonal atau dari kata klon. Ya. Klon ini merupakan hasil perkembangbiakan material tanaman yang sudah terseleksi, yang sudah kita filter, yang sudah kita seleksi dengan cara apa? Yakni dengan cara vegetatif atau aseksual. Dan yang ketiga ada juga kata mikropropagasi. Mikropropagasi ini termasuk dalam ilmu dan seni untuk memperbanyak tanaman dalam wadah kaca atau botol dalam kondisi steril, atau the art and science of multiplying plants in vitro. Jadi mikropropagasi ini merupakan bagian dari teknik kultur jaringan tanaman yang skalanya komersial. Selain itu, teknik mikropropagasi ini sering disebut sebagai microcutting atau mini stack. Dari pembahasan yang kita lakukan hari ini, ada beberapa ruang lingkup atau kajian yang kita pelajari. Jadi ada dua pokok dari kultur jaringan yang harus kita pahami, yakni dasar-dasar dari kultur jaringan. Kemudian tekniknya dalam kultur jaringan itu seperti apa? Nah, kita harus tahu dasarnya dulu teman-teman. Dalam bidang pertanian, kultur jaringan ini ya, di slide sebelumnya ya, berpengaruh besar dalam kemajuan dari pertanian. Misalnya dalam produksi tanaman yang bebas patogen. Ada juga produksi bahan-bahan farmasi. Ada pelestarian plasma nutfah, pemuliaan tanaman dan rekayasa genetika, serta perbanyakan klonal tanaman dengan cepat. Dasar dari kultur jaringan ini adalah seperti yang kita kemukakan sebelumnya, bahwa manfaat dari teknik ini untuk memperbanyak vegetatif tanaman yang permintaannya cukup tinggi di pasar tetapi pasokannya rendah. Nah, karena itu laju perkembangannya dianggap lambat, sehingga produsen seperti berlomba-lomba gimana sih caranya mendapatkan benih yang banyak, yang bagus, memanfaatkan teknik kultur jaringan ini dengan memperbanyak tanaman tetua galur murni yang dalam jumlah yang cukup besar. Dan nanti kita gunakanlah untuk memproduksi benih hibrida. Dan perlu kalian ingat bahwa tanaman yang diperbanyak melalui teknik ini harus true to type, artinya sifat-sifat tanaman baru sama dengan induknya atau tanaman sebagai sumber eksplan. Kemudian kita bahas mengenai dasar-dasar kultur jaringan. Dasar-dasar dari kultur jaringan adalah perbanyakan tanaman. Kita pakai mikropropagasi tadi ya, dilaksanakan dalam uji lab yang aseptik. Jadi laboratorium ini fungsinya adalah untuk mengkondisikan kultur dalam suhu dan pencahayaan yang terkontrol. Dan untuk pembuatan media, penanaman, serta pemindahan kultur. Jadi ada dasarnya ada 3 pokok ini ya. Jadi perbanyakan tanaman,
dengan mikropropagasi di laboratorium secara aseptik. Kemudian laboratorium ini berfungsi untuk mengkondisikan kultur dalam suhu dan pencahayaan yang terkontrol, serta untuk pembuatan media, penanaman, serta pemindahan kultur. Nah, tahukah kalian bahwa hal utama yang harus diperhatikan dalam teknik kultur jaringan ini adalah komposisi media bagi pertumbuhan eksplan. Jadi media tumbuhnya memang harus cukup berpengaruh besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan eksplan serta bibit yang kita peroleh ya. Oleh karena itu macam-macam media telah banyak ditemukan sehingga cukup banyak. Selain media tumbuh, masih ada lagi faktor-faktor dalam proses mikropropagasi. Nah, ini perlu kalian ketahui ya, dan kalian cari tahu nih tahapan teknik kultur jaringan, mulai dari pembuatan media, kemudian diinisiasi, sterilisasi, multiplikasi, pengakaran, dan aklimatisasi. Jadi besok saat praktikum ada 6 item yang kita laksanakan di lab, yakni tentang pembuatan media, inisiasi, sterilisasi, multiplikasi, pengakaran, dan aklimatisasi. Dan Intan harap kalian tahu istilah-istilah keenam ini ya, keenam istilah ini, dan cari tahu ya, kalian searching apa arti atau pengertian dari keenam kata yang merupakan tahapan dari teknik kultur jaringan ini. Nah, terima kasih mahasiswaku. Terima kasih, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga pertemuan kita hari ini ada manfaatnya ya, dan mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok.